Oke guys, jumpa lagi di channel UPX ID. Nah, seperti pada post yang ada di channel YouTube saya, teman-teman bisa lihat saja di post di channel YouTube UPX ID, youtube.com UPX ID. Nah, teman-teman bisa lihat saja di sini bahwasanya saya sudah post untuk Genie ACS di versi tertentu atau versi Ubuntu terutama. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat. Nah, bagi teman-teman yang 2 orang beruntung, nanti akan saya berikan akses untuk Proxmox untuk Genie ACS yang ada di Proxmox saya ya. Nah, untuk videonya menyusul ya, karena baru kali ini saya buat ya. Oke, kita intro dulu. Oke guys, jumpa lagi di channel UPX ID. Nah, di video kali ini saya akan berfokus bagaimana cara install Genie ACS di Proxmox ya. Aslinya tidak harus di Proxmox, yang penting teman-teman bisa atau ada untuk operating system Linuxnya ya. Contoh di sini karena saya adanya Proxmox, jadi saya gunakan Proxmox. Saya masukkan password terlebih dahulu untuk login Proxmox. Nah, ini dia untuk server Proxmox saya. Nah, kebetulan sudah ada beberapa eleksi yang terinstall ya di server Proxmox saya. Nah, kita akan fokus bagaimana cara install Genie ACS. Teman-teman bisa buka saja di repo.upx.my.id, kemudian di user home ini, kemudian di sini ada install Genie ACS ya. Nah, untuk scriptnya ini kebetulan saya buat, aslinya ada beberapa referensi dari teman-teman yang lain yang telah install, namun saya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang ada di lapangan ya. Contoh semisal kayak kemarin, aslinya hari ini juga ada. Nah, itu kendala pada saat proses instalasi di MongoDB ya. Di instalasi MongoDB ini ada error pada saat install MongoDB-nya. Kemudian juga ada beberapa solve atau penyelesaian dari saya ya, seperti itu. Nah, pertama-tama seperti biasa, jadi teman-teman requirement-nya yang dibutuhkan untuk install Genie ACS Ubuntu maupun Proxmox VE ya. Nah, jika teman-teman menggunakan Ubuntu, pastikan Ubuntunya itu 20.04 atau 22.04. Karena selain itu MongoDB tidak bisa running. Nah, Bang, di saya running untuk MongoDB-nya boleh, tidak masalah jika running ya. Jadi di sini saya buka saja. Ini untuk dokumentasi MongoDB-nya. Nah, jadi di MongoDB sendiri di sini untuk publiknya. Nah, di sini hanya 2 ya, ada 2204 dan 2004. Mungkin jika teman-teman bisa running di selain ini atau di 2404 atau 2504 untuk Ubuntu, itu teman-teman bisa komentar di bawah ya, seperti itu. Kemudian juga kita masuk di step selanjutnya, yaitu untuk Node.js bisa install minimal versi 14. Nah, tutorial kali ini saya install versi 14 biar lebih mudah teman-teman, dan juga masih work di beberapa device, contoh kayak STB, kemudian Raspberry Pi dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian pastikan dependensi libSSL terinstall dengan baik ya, karena teman-teman sebelum running MongoDB ini harus install libSSL 1.1 ya untuk Ubuntu. Namun jika teman-teman pakai Debian, silahkan sesuaikan untuk libSSL-nya ya. Namun biasanya untuk Node.js-nya nanti kebanyakan error kalau di Debian, makanya saya rekomendasikan menggunakan Ubuntu. Kemudian, nah di sini pastikan gunakan VM maupun CT di Proxmox itu bisa. Jika teman-teman menggunakan Proxmox, jika tidak, teman-teman tinggal install saja di host yang telah teman-teman install OS dari 2 versi ini ya, seperti itu. Nah, pertama-tama ya di sini saya sudah buat ACS aslinya di sini dengan IP itu 10.10.1.17, kemudian portnya 3000. Nah, ini dia untuk ACS yang telah saya install ya di server ini, dengan username-nya ini default masih. Nanti akan saya berikan ke teman-teman yang akses ya. Nah, pastikan teman-teman di sini untuk virtual parameter ini sesuaikan saja ya. Nah, seperti itu. Bang, bagaimana cara kaitkan dengan Cloudflare Tunnel? Mungkin di video selanjutnya ya. Nah, pertama-tama kita buat dulu untuk city-nya. Nah, seperti ini kita buat di kontainer di Alexi dengan city ID di 112. Saya coba contoh Genie ACS semisal. Nah, seperti ini untuk passwordnya. Ini sama, pastikan teman-teman ingat untuk passwordnya ya. Ini jangan dihilangkan ya untuk centangnya. Kemudian kita next. Kemudian untuk template-nya pastikan pakai Ubuntu 22.04 atau 20.04. Itu sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kebetulan saya pakai di 22.04. Kemudian di next saja. Untuk disknya setidaknya berikan space yang cukup banyak. Kalau saya berikan 15 GB boleh, atau 20 GB juga boleh, silahkan. Meskipun nanti penggunanya hanya sedikit ya, sediaan saja. Nah, untuk CPU core-nya ini tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau saya isikan 4 saja nanti biar pada saat prosesnya itu cepat, atau 2 juga boleh, silahkan.
kemudian tinggal di next. Kemudian untuk memorinya ini saya isi 2 GB atau 4 GB juga boleh, 4 GB dan 4086 sama 1024 atau 2048 saja ya, 2048. Nah ini 96, sorry bukan 86 ya kayaknya. Nah 9 ini seperti ini, kemudian di next. Kemudian untuk networknya teman-teman isi, saya di HCP, kemudian saya masukkan di dalam VLAN ya, saya masukkan dalam VLAN 10. Ini sesuaikan, jika teman-teman sudah ada hostnya, IP-nya tidak perlu, skip saja cara ini ya. Kemudian tinggal di next, DNS, confirm, habis itu start after created, saya finish. Ini kita tunggu saja prosesnya. Nah ini sudah oke, kemudian dia akan start untuk kontainernya atau LXC-nya, kita tunggu. Nah ini sudah running, kemudian kita cek summary-nya, ini jalan ya. Pastikan yang pertama yaitu di sini penggunaan memorinya itu masih 30 MB ya. Nah kita masuk saja di konsol. Nah seperti ini. Pastikan teman-teman login di akun yang telah teman-teman buat tadi di LXC-nya. Saya pakai root, kemudian password. Nah seperti ini. Nah pertama-tama kita masuk saja di teks yang telah saya buatkan ini. Yang pertama yaitu teman-teman seperti biasa apt min-get update dan apt min-get upgrade. Apt update, nah seperti ini, dan apt upgrade ya, min y. Nah untuk proses ini tergantung dari koneksi internet di rumah teman-teman masing-masing ya. Untuk hostnya juga pastikan sudah terkoneksi ke internet dan dapat IP yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita tunggu saja. Ini masih proses, kita tunggu dulu. Maklum ya, tergantung dari koneksi internet di rumah masing-masing. Oke, prosesnya sudah done. Nah ini apt min-get update dan apt min-get upgrade-nya sudah. Kita pertama yaitu masuk di package dulu, kita install curl-nya terlebih dahulu. Kita apt install curl. Nah seperti ini ya, kita paste, kemudian kita enter. Nah ini kita tunggu. Ini cukup cepat karena ukuran filenya itu tidak terlalu besar ya, seperti itu, hanya di sekitar 12 MB ya, seperti itu. Nah ini sudah. Kemudian kita masuk tahap pertama yaitu install untuk node source setupnya. Kita copy, kemudian kita paste dulu di Proxmox-nya. Nah seperti ini kita paste. Nah kemudian kita enter. Nanti jika tidak ada error berarti aman. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu untuk bash node-nya untuk running dari scriptnya yang telah dipaste barusan. Nah ini kita tunggu ya. Nah bagi teman-teman informasi saja, jika ada warna merah seperti ini itu bukan error ya, tapi ini ada sedikit peringatan bahwasanya untuk Node.js versi 14 sekian itu sudah tidak aktif untuk repositorinya nanti ya, istilahnya tidak akan lama untuk aktif supportnya. Kemudian juga nanti akan suruh nunggu 60 detik untuk instalasi script di dev.nodesource.com setup_x ya, seperti ini. Kita biarkan saja, kita hiraukan. Teman-teman bisa pakai Node.js versi 18 maupun Node.js versi 20 yang terbaru ya, silahkan. Tapi saran saya lebih baik biar untuk lebih ringan dan juga meminimalisir error, teman-teman ikuti yang cara ini saja ya. Kita tunggu saja ini sekitar 1 menit atau 60 detik untuk proses menunggu tentang update dan juga untuk instalasi proses setup dari node source-nya itu sendiri ya. Jika teman-teman ingin cancel silahkan Ctrl C saja ya, seperti itu. Kita tunggu untuk prosesnya. Nah ini dia prosesnya sudah. Selanjutnya yaitu di apt min-get cache untuk dari source-nya tadi, kemudian langsung di apt min-get update otomatis ya dari source-nya tersebut. Nah ini suruh running, sudah running untuk apt min-get update-nya. Teman-teman bisa install jika ingin untuk yarn-nya, silahkan untuk install apt min-get sudo dan juga apt min-get install yarn. Nah karena kita hanya install Node.js, jadi kita copy Node.js-nya ini, copy, kemudian kita masuk lagi di terminal LXC di Proxmox-nya, kita paste install. Nah ini kita lupa min y-nya, jadi dia akan otomatis install saja nanti untuk install Node.js-nya. Kita tunggu. Nah proses ini tergantung dari koneksi ya teman-teman. Jadi jika teman-teman menggunakan VPS pastikan pilih yang 2202 atau 2204 ya, seperti itu. Nah kemudian setelah itu kita cek saja node minv apakah sudah ada. Nah ini dia sudah jalan, jadi untuk Node.js-nya sudah jalan. Nah selanjutnya kita install untuk libSSL ya, seperti ini. Nah
Di sini kan ada angka yaitu 2 dan juga 2.1, ini berarti subnya. Nah, teman-teman itu bisa pilih mau pakai yang 2.1 atau 2.1.1 ya. Kenapa seperti itu? Karena jadi gini. Di sini ada library. Jika teman-teman menggunakan ini error, silahkan pakai cara yang di bawah ini ya. Teman-teman cukup copy yang sini saja karena di saya itu error kalau pakai yang ini. Jadi kita copy saja yang ini. Untuk install libSSL untuk Ubuntu ya, karena saya gunakan Ubuntu. Jika Debian silahkan teman-teman cari libSSL untuk Debian. Nah, seperti ini kita paste saja. Nah, seperti ini kita enter. Nah, ini akan widget atau download package dari Ubuntu-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah ini selesai, selanjutnya yaitu tinggal kita install saja package-nya dengan komen yaitu sudo dpkg-i untuk install. Nah, seperti ini kita paste saja di sini. Sudo dpkg-i libSSL, kita enter saja. Nah, dia sudah terinstall. Nah, selanjutnya install untuk MongoDB. Nah, karena di beberapa studi kasus jika menggunakan yang ini itu error, teman-teman pastikan gunakan yang kedua ini saja ya. Karena saya di LXC itu kebanyakan error jika menggunakan yang pertama, maka saya gunakan yang kedua ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Jika teman-teman ingin mencoba yang pertama, silahkan coba yang pertama. Kemudian di sini karena saya sudah error di server saya sebelumnya, jadi saya berikan alternatif yaitu pertama pakai yang cara kedua menggunakan MongoDB source. Nah, teman-teman bisa kunjungi ini saja. Nah, seperti ini. Yang pertama silahkan. Nah, seperti ini. Yang pertama yaitu suruh install untuk GPG, GNUPG dan juga curl. Nah, sama kan seperti ini. Nah, seperti ini kita copy, kemudian kita masuk di terminal Proxmox-nya atau di konsolnya. Nah, ini sudah terinstall. Nah, setelah terinstall pastikan copy ini sampai di Add Armor ya, di Armor ya, seperti ini. Kemudian kita paste juga di terminal seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Pastikan di sini juga untuk echo-nya sampai akhir ya, sampai akhir list ini. Kita copy, kemudian kita buka lagi. Di sini kita paste. Nah, ini setelah selesai. Nah, ini selesai berarti tidak ada error, jadi selesai. Kemudian kita apt min get update dan juga habis ini kita install ya untuk MongoDB-nya. Kita paste. Nah, kita tunggu untuk proses instalasinya karena ini akan memakan koneksi internet nanti ya, seperti itu. Ini sudah kita update. Nah, habis ini kita install ya, seperti itu. Kita install, kita paste. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menginstal sekitar package ya 179 MB dengan total itu 602 MB di additional di space nanti di use-nya ya. Seperti itu, kita tunggu saja untuk proses ininya ya. Nah, seperti ini sudah selesai untuk instalasi MongoDB-nya. Nah, pastikan teman-teman start ya. Ini mohon maaf untuk servisnya ini belum saya copy, nanti akan saya kopikan. Jadi kita copy yang ini dulu. Nanti akan saya sertakan di bawahnya biar step by stepnya ini selesai. Saya copy terlebih dahulu ya. Saya akan edit ini untuk di repo saya biar teman-teman tidak bingung. Nah, ini setelah install ini berarti teman-teman tinggal enable. Kemudian teman-teman tinggal start dan cek statusnya ya. Seperti itu, saya refresh terlebih dahulu di repo. Nah, ini sudah muncul. Kita copy untuk sistem kontrolnya untuk startnya. Nah, ini saya paste. Nah, ini sudah di start. Kemudian kita tinggal sistem kontrol untuk statusnya. Teman-teman copy saja jika ingin ngecek apakah running. Jika error berarti teman-teman harus ulang instalasi MongoDB-nya. Nah, ini sudah selesai. Kita enable saja pada saat nanti MongoDB-nya ini terstart ya. Ini Ctrl C dulu. Nah, kemudian kita paste dan kita install. Nah, ini nanti akan otomatis di create symlink untuk MongoDB service-nya di sistem MD ya, di Linux-nya. Nah, ini sudah selesai. Setelah itu kita install npm ya. Teman-teman, untuk npm ini pastikan bisa install setelah ini atau setelah install Node.js, itu sama saja ya. Kalau saya biasanya install setelah ini, pastikan. Nah, ini kita paste, kemudian kita install. Kita tunggu lagi. Nah, ini ada error untuk install npm-nya. Kita cek saja, ada dependensi yang error katanya. Di sini errornya itu untuk not again but not install. Nah, jadi seperti ini, apt min get install npm min y. Kita lihat apakah ada error, kemudian install selanjutnya ya, seperti itu. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita buka untuk yang Geni ACS-nya ini, kita copy. Kita tunggu, ini ada di Geni ACS, kita paste saja di Geni ACS-nya ini. Nah, seperti ini. Kita copy untuk install Geni ACS from npm, kita copy. Nah, seperti ini.
kita paste saja. Nah, ini berarti untuk Node.js yang versi 14 ini sudah include untuk npm-nya, jadi tidak perlu install lagi. Jadi jika teman-teman belum terinstall, maka silahkan install secara manual. Nah, di sini untuk 200 paketnya dan 101 paket kontributornya ini sudah, teman-teman. Nah, jadi selanjutnya yaitu untuk konfigurasi sistem MD-nya kita copy untuk ini. Jadi dia akan menambah user baru dengan di sistem untuk tidak di-create di home, kemudian dengan grupnya itu Genie ACS. Kita ikuti saja cara dari Genie ACS-nya, kita paste. Nah, ini sudah. Kemudian teman-teman tinggal copy saja di bawah stepnya seperti ini. Kita masuk saja di selanjutnya. Nah, ini kita paste saja. Nah, ini sudah. Karena tidak ada error, jadi kita selanjutnya masuk di create untuk Genie ACS environment env-nya ya. Kita zoom in saja biar lebih gede kelihatannya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman buka saja di terminal Proxmox-nya ini, terminal Genie ACS atau terminal hostnya. Kita ketik nano terlebih dahulu seperti ini, Pak, spasi kemudian paste. Nah, seperti ini kita enter. Nah, nanti akan terbuka untuk nanonya, kita copy untuk baris ini. Nah, setelah itu copy, kemudian kita masukkan di sini paste, kemudian Ctrl O untuk save, kemudian enter Ctrl X. Nah, seperti ini sudah. Kemudian juga di sini ada generate secure JWT secret ya. Kita copy saja ini karena kita sudah buat untuk direktori opt Genie ACS genieacs.env. Itu kita buka, kemudian kita paste di terminalnya ini ya, yang ada pagarnya ini, jangan lupa, nanti teman-teman salah, kita enter saja. Nah, ini sudah selesai. Saya clear dulu ya biar tidak rancu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita ganti ownership-nya menggunakan chown dan chmod. Kita copy dua komennya itu tadi, kita paste, kemudian enter. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya yaitu untuk nambah directory lognya. Seperti itu, kita copy saja dua script ini atau dua komennya itu, kita paste, kemudian enter. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya yaitu untuk sistem unit filesnya. Ini penting karena jangan sampai salah. Jika ini salah, maka Genie ACS teman-teman tidak bisa diakses atau dibuka. Kita copy ini, kemudian kita paste lagi di sini, enter. Nah, nanti akan terbuka di nano. Nah, kita copy saja untuk isinya ya, seperti ini. Selanjutnya kita paste, Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk Genie ACS NBI-nya kita copy, kemudian kita paste di sini di pagar ya, pastikan. Kemudian kita enter. Nah, nanti akan terbuka nanonya lagi. Kita copy seperti itu, kemudian kita paste saja di dalam sini. Kemudian Ctrl O, enter, Ctrl X ya. Nah, ini sudah. Selanjutnya untuk yang nomor 3 yaitu untuk fs-nya. Kita copy, buka lagi, kita paste, kemudian enter. Kemudian kita copy isinya ini. Nah, setelah di copy, pastikan buka lagi window-nya, kita paste, kita Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X. Nah, ini sudah. Kemudian selanjutnya yang 4 yaitu Genie ACS UI-nya. Kita paste lagi di sini. Nah, ini paste. Nah, kemudian kita copy yang ini, copy, kemudian kita paste lagi di Proxmox, di terminalnya ini, kemudian Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, ini sudah, tinggal kita configure untuk log relocation-nya ya. Pertama-tama teman-teman create dulu untuk folder editnya di Genie ACS seperti ini. Nah, kita clear dulu. Clear. Nah, seperti ini. Habis itu kita nano, kemudian paste, enter saja, nanti akan terbuka seperti ini. Kita copy saja full ini ya, copy, kemudian kita paste saja, Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, setelah proses ini selesai, nah kita clear dulu biar bersih. Nah, setelah proses ini selesai, kita akan enable kemudian running untuk service yang telah kita buat tadi di empat-empatnya. Yang pertama yaitu kita copy ini saja, kemudian paste. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan create symlink seperti ini. Kemudian selanjutnya komen kedua, ini untuk teman-teman pemula, jadi biar tidak error saja, paste seperti ini, start, kemudian kita cek apakah running atau tidak untuk CWMP nya, kita paste lagi seperti ini, paste, enter. Nah, jika aktif running berarti sudah, kita Ctrl C saja, kemudian kita langsung ke Genie ACS NBI nya, kita copy, kemudian masuk di window nya, paste, enter. Nah, seperti ini sudah, kemudian kita copy yang selanjutnya ya, terus ulang seperti itu, paste. Nah, seperti ini kita lanjut selanjutnya yaitu ganti ke yang status. Nah, seperti ini, paste, enter, pastikan running juga, kemudian kita C, kemudian di sini untuk fs-nya kita copy saja, kemudian kita paste seperti ini. Nah, setelah itu selanjutnya untuk yang start kita copy, kita tab,
kemudian kita paste di sini. Sudah di start, habis itu kita cek juga statusnya apakah running atau error, paste seperti ini. Nah, ini aktif. Kemudian selanjutnya untuk Genie ACS UI-nya kita copy, kemudian kita Ctrl C terlebih dahulu, kita paste. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu start, paste seperti ini, enter. Nah, setelah di start pastikan di sini juga sama ya. Untuk Genie ACS UI-nya kita cek apakah running, paste ya seperti ini. Nah, jika di sini sudah running semua untuk 4 yang telah kita buat tadi, terakhir aslinya ini opsional teman-teman. Kalau saya biasanya saya cek dulu MongoDB-nya jalan apa tidak. Tinggal sistem, ketik saja sistem ctl status mongodb ya, seperti ini, mongodb.service atau mongot boleh juga ya, seperti itu. Kita enter saja. Nah, di sini aktif dan running, berarti ini sudah running ya, seperti itu. Nah, kita selesai, kita cek IP-nya, IP A. Nah, kebetulan IP-nya itu 10.1.18. Kita buka saja di sini 10.10.1.18. Kemudian jangan lupa ikuti portnya ya, .2 3000 ya. Nah, ini sudah. Jadi untuk Initialize Wizard kita pilih yang Abracadabra saja. Nah, kita oke. Setelah Abracadabra selesai, sulapnya pastikan di sini ada tulisan configure has been modified, mau di reload boleh, kemudian mau initialize complete ya, tinggal ini open the same. Nah, seperti ini, tinggal kita zoom in saja biar kelihatan. Kemudian untuk username defaultnya itu admin, passwordnya itu admin. Nah, seperti ini, kita login saja. Nah, karena ini sudah selesai, nah, kita sudah login di Genie ACS dengan versi 1.2.13 ya, seperti itu. Di sini ada device list, kemudian ada false, ada admin, kemudian juga ada provision, kemudian ada virtual parameter, dan juga ada files. Nah, seperti ini. Kemudian ada config. Teman-teman bisa konfigurasi sendiri ya untuk list config-nya, dan juga ada permission ya, seperti itu, mau admin, mau siapapun di sini juga ada. Kemudian ada users, teman-teman jika ingin user silahkan ya, seperti ini, ingin nambah user seperti itu, contoh semisal new seperti ini, tinggal tambah saja ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang diingatkan terakhir ini saya bilang, nah di post YouTube saya sudah bilang bahwasanya untuk 2 teman-teman yang beruntung nanti akan saya berikan akses untuk Genie ACS di server saya. Kemudian juga untuk input virtual parameter di router nanti akan saya kasihkan juga ya, sama username dan passwordnya ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika ada yang tanyakan silahkan komentar di bawah atau follow channel member UPX ID dan juga di Telegram ya. Pastikan teman-teman subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.